Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Ibu Saudara, saudara seiman dalam Yesus Kristus, dalam program Suara Kemenangan Iman. Hari ini kita akan membahas kisah selanjutnya dari peperangan Yosua dan tentaranya sesudah mereka masuk di tanah Kanaan, di Gilgal tepatnya. Kalau hari kemarin kita sudah membahas tentang bangkitnya rakyat Gibeon, penduduk kota Gibeon, untuk meminta satu perlindungan kepada Yosua, dan pada akhirnya terjalinlah ikatan persahabatan dengan perjanjian perlindungan nyawa. Maka pada hari ini kita akan membahas bahwa negeri tetangga mereka atau sekutu mereka rupanya tidak menghendaki adanya persahabatan antara penduduk kota Gibeon dengan Yosua, sehingga mereka bermaksud untuk memerangi kota Gibeon itu dan merebutnya kembali. Tetapi kemudian orang-orang Gibeon ini datang kepada Yosua di Gilgal untuk meminta pertolongan. Dan karena Yosua sudah membuat suatu perjanjian persahabatan, perjanjian perlindungan nyawa, maka mau tidak mau Yosua harus mengamankan kota ini dan menghalau para musuhnya. Dan ketika memang terjadi peperangan yang hebat di antara Yosua, orang-orang Gibeon melawan kekuatan sekutu dari wilayah barat Sungai Yordan, maka dinaikkanlah satu doa oleh Yosua kepada Tuhan, sehingga tertulis ayat yang akan menjadi pembacaan kita di dalam Yosua 10 ayat yang ke-14. Demikian bunyinya: belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Ketika pada hari peperangan itu tiba, Yosua dengan pasukan Israel harus berangkat semalaman penuh dari Gilgal menuju ke Gibeon. Dan sesampainya di Gibeon pada pagi hari, mereka sudah harus terlibat peperangan dengan sekutu-sekutu dari raja-raja di wilayah barat Sungai Yordan ini. Dan itu ternyata memakan waktu yang sangat panjang. Sehingga di pasal 10 ini, di ayat sebelumnya, di ayat 13, Yosua berdoa meminta supaya Tuhan menghentikan matahari di tengah-tengah mereka, di atas kepala mereka, dan Alkitab mencatat itu berlangsung selama 1 hari penuh. Dan saudara bisa bayangkan bahwa tentara ini, Yosua dengan orang Israel, sudah menyiagakan semangat mereka. Dari mulai semalam-malaman mereka berjalan Gilgal ke Gibeon, ditambah sehari penuh mereka harus memerangi itu, karena memang Allah menyirnakan kegelapan. Allah membuat gelap itu pun menjadi terang, sehingga mereka punya kesempatan untuk akhirnya mengalahkan raja-raja di wilayah barat Sungai Yordan. Tapi yang kita renungkan dari cerita ini adalah bahwa dibutuhkan tenaga besar, saudara, untuk dapat mempertahankan kesiapan mereka. Mereka tidak tidur mungkin bisa 36 jam lebih sejak dari mereka berangkat dari Gilgal pada malam hari itu. Itu sebabnya doa Yosua itu menjadi begitu fenomenal, sehingga narasi pencerita Alkitab berkata bahwa belum pernah ada hari seperti itu, bahkan doa dari seorang manusia itu didengarkan oleh Allah. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa Allah tahu keadaan kita. Allah tahu betul situasi yang kita hadapi. Tapi seringkali kita yang tidak betul-betul dapat mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan atau apa yang hanya sekedar keinginan. Kalau saja kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan kita yakin seolah-olah kita sudah menerimanya, maka tentu kita akan menerimanya. Hal yang sama sudah pernah menjadi pengalaman Abraham, saudara. Jadi dari peristiwa ini kita belajar bahwa peperangan itu akan melelahkan kita. Sudah pasti. Berperang melawan kedagingan itu juga melelahkan kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan meminta kekuatan,
Dan Yosua didengar doanya karena memang yang mereka butuhkan adalah kekuatan. Mereka tidak ingin hal lain, hanya kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan jawab doa. Maka itu pelajaran buat kita. Kalau saudara ingin doamu didengar, maka jangan berdoa karena keinginanmu, tapi doa karena kebutuhanmu. Dan yang kedua, yakinlah bahwa engkau sudah menerimanya. Buatlah bahwa seolah-olah engkau sudah menerimanya. Iman akan mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Maka marilah kita menggunakan iman kita untuk terus menggapai kemenangan demi kemenangan. Tetapkan hatimu, tetap percaya, suarakan kemenangan imanmu.